Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Ini dia urutan tingkatan susunan tingkatan energi elektron di konfigurasi modern. Nah, ini susunannya udah sesuai ya. Jadi ya harus dihafalin, tapi biasanya itu nggak nyampe yang sampai 8s kuadrat nih, nggak nyampe sih. Nah, paling biasanya itu ya nyampe cuman 4 lah, 4 segini doang ya, paling maksimum biasanya, yang paling sering keluar di ujian-ujian. Nah, oke. Berarti gimana nih cara menentukan konfigurasinya? Ya harus sesuai urutannya. Contohnya nih, misalkan X5Be. Nah, berarti ya udah 5, elektronnya 5 ya. Berarti kita harus bikin 5. Berarti 1s2, 2s2, 2p sisanya. 2 tambah 2, 4. Berarti p-nya adalah 1. Nah, seperti ini. Gimana cara menentukan golongan dan periodenya? Nah, kalau golongan di sini ini adalah sesuai dengan elektron valensinya. Tetap ya, sesuai dengan elektron valensinya. Nah, hanya saja nih, untuk penentuan golongan, itu kalau misalkan berakhiran S nanti dihitungnya hanya S. Kalau berakhiran P nanti dihitungnya adalah S ditambah P. Nah, keduanya ini adalah golongan A. Kemudian kalau berakhiran D, maka akan dihitungnya S ditambah D. Dan ini golongannya adalah golongan B. Nah, berarti kalau misalkan 5B ini golongannya golongan berapa? Akhirannya kan P nih. Berarti kalau P dihitungnya S tambah P. 2 tambah 1, 3. Berarti golongannya 3A. Sedangkan untuk periode kita lihat aja angka terakhir atau terbanyak biasanya ya. Nah, berarti di sini P menempati kulit kedua. Ya udah, periodenya pasti periode 2. Seperti itu ya. Nah, contohnya lagi nih, misalkan 24Cr. Nah, misalkan nih ya. Nah, berarti kita konfigurasi dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, udah berapa ini? 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, 18, 20 ya, kurang 4. Berarti di sini 3D ya, habis 4s, itu kan 3D. 3D sisanya adalah 4, oke. Nah, jangan lupa ya, ada pengecualian ketika D-nya jumlahnya adalah 4. Nah, D-nya jumlahnya 4. Apa pengecualiannya? Kalau misalkan kalian menemukan 4s2, 3d 4, dan 4s2, 3d 9, ini harus diubah. Nggak boleh dibiarkan seperti ini. Diubahnya gimana? D-nya harus 5, D-nya harus 10. Gitu ya. Berarti ya 4s1, 3D 5, kemudian di sini 4S1, 3D 10. Hanya ini aja keadaannya. Ketika D-nya 4 atau D-nya 9. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau di bilangan kuantum, D ini, nah nanti kita akan belajar lebih lanjut tuh. Kotaknya itu 5 ya. Kalau setengah penuh itu totalnya 5, kalau penuh totalnya 10. Nah, karena 4 sama 9 tidak memenuhi aturan kestabilan, nah, berarti nggak boleh seperti itu. Harus diubah ke penuh atau nggak setengah penuh. Biar apa? Ya biar stabil. Seperti itu ya. Nah, berarti ini akhirannya ini kita harus ubah dulu. Yaitu 4S1, 3D, 5. Nah, gimana golongannya? Golongannya berarti ya udah akhirannya D kan. Berarti D sama dengan S tambah D. S tambah D. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti totalnya adalah 6. Berarti golongan 6B, bukan A ya. Nah, kemudian gimana untuk periode? Ya udah, periodenya adalah D ini kan terakhir nih. Periode berapa? Periode 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk D ini ya. Untuk D ini di golongan nanti ada pengecualian juga, bukan pengecualian sih. Info baru. Nah, jika total S ditambah D ini sama dengan 8, 9, 10, nanti masuknya adalah golongan 8
B, gitu ya. Karena di B nggak ada tuh golongan 9, golongan 10, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan S ditambah D nanti totalnya adalah 11, nanti masuknya adalah ke golongan 1B. Sedangkan kalau totalnya 12, nanti masuknya adalah ke 2B. Begitu ya. Nah, mohon maaf nih, agak berantakan. Nah, kemudian kita hapus dulu. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan kita konfigurasinya itu nggak panjang kayak gitu? Bisa nggak sih disingkat gitu ya maksudnya? Bisa kok disingkat. Nah, tapi kalian harus menghafalkan trik ini. Nah, gimana sih cara menyingkatnya? Cara menyingkatnya adalah mudah sebenarnya ya. Kita tinggal pakai aturan gas mulia. Nah, kita pakai aturan gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A ya. Nah, di sini golongan gas mulia itu ada siapa aja? Ada heboh, negara Arab, karena seksi ratunya. Nih ya, ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Di sini He, apa tadi? Helium itu punya nomor atom 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, sedangkan Rn 86. Nah, ini kalian juga harus hafalin ya. Nah, berarti di sini He itu akan bisa menyingkat 1S kuadrat aja. Ini bisa disingkat oleh He. Nah, kemudian Ne kan 10 nih. Dari sini itu bisa disingkat oleh si Ne. Kemudian Ar 18 sampai sini bisa disingkat oleh Ar, ya kan? Kemudian Kr 36 sampai sini itu bisa disingkat oleh Kr, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita tadi konfigurasi 5BE, nggak perlu konfigurasi jauh-jauh. Tinggal kita singkat aja, BE cuma 5. Berarti penyingkatannya lebih dekat ke mana? Dia lebih dekat ke He. Sehingga sisanya apa? Sisanya adalah 2S2, 2P1, gitu ya. Nah, kemudian kalau 20Ca lebih dekat ke mana? Ini nggak boleh yang melebihi ya, harus yang sebelum 20 gitu maksudnya. Berarti di sini ya pakainya adalah si Ar. Nah, Ar adalah 18. Atau kalau misalkan kita bingung dari atas, kita lihat aja. Ini kan periode 1, periode 2, periode 3. Nah, berarti setelah AR tuh apa? Setelah AR pasti periode keempat atau kulit keempat. Sisanya berapa? Berarti 4S pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Nah, tinggal kalian hafalin aja. Gas mulia. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Nah, bilangan kuantum nanti ini ada 4 ya, kalau nggak salah. Ada 4, betul, ada 4. Nah, apa aja? Yang pertama, itu ada bilangan kuantum utama, atau disingkatnya adalah N. N itu apa? N itu menyatakan kulit berapa gitu ya. Nah, itu adalah bilangan kuantum utamanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bilangan azimut. Azimut ini disingkat dengan lambang L. Nah, atau kata lainnya adalah subkulit ya. Kalau utama itu kulit, kalau azimut itu adalah subkulit. Nah, di sini subkulit itu kan ada S, P, D, F gitu ya. Nah, S ini punya nilai. Nilainya adalah 0. P itu 1, D itu 2, F itu 3. Seperti itu. Sedangkan nilai dari bilangan kuantum yang ketiga itu namanya adalah magnetik. Nah, lambangnya adalah M. Nah, nanti dia punya nilai-nilai tertentu. Nilai-nilainya ini menyatakan representasi dari si subkulit. Nah, kalau S kan kita tahu ya, elektron maksimumnya adalah 2. Nah, berarti dia cuma punya satu kotak. Nah, dia 0 nih, maka kita isi di sini 0. Kemudian kalau P
Tadi kan dia punya 6 elektron maksimum, berarti kotaknya berapa? Bagi aja sama 2, 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini 0 plus 1 min 1. Seperti itu. Karena nilainya 1 nih, ya kan? Nah, kemudian gimana kalau yang D? Nah, kalau yang D, tadi kan maksimumnya 10. Berarti ya kotaknya pasti 5. Nah, nilainya 2, berarti maksimumnya 2, minimumnya min 2. 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Kemudian kalau F tadi kan maksimumnya 14 tuh, berarti dia punya kotak maksimumnya adalah 7 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilainya 3, berarti maksimumnya plus 3, minimumnya min 3. 0 plus 1 plus 2 plus 3 min 1 min 2 min 3 gitu ya. Nah, kemudian bilangan kuantum yang keempat ada spin. Apa itu spin? Spin itu arah elektron. Nah, kalau arahnya ke atas, pengisiannya ke atas, nanti nilainya plus setengah ya. Kalau ke bawah dia min setengah. Nah, harus diingat nih, pengisian elektron itu kan dari kiri kanan atas, kiri kanan bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita isi dari subkulit S, berarti atas dulu baru bawah. Yang T atas dulu kanan baru kiri kanan gitu ya. Nah, gitu cara isinya. Itu juga isi dulu atas ke kanan baru ke bawah ke kanan. Nah, seperti itu dan seterusnya gitu ya bilangan kuantum. Nah, gimana cara menentukan bilangan kuantum ini? Nah, tadi kan kita udah tahu ya, utama yang seperti apa, azimut, magnetik, sama spin. Nah, coba nih, misalkan contohnya 5BE tadi ya. Tadi itu kita punya He, kemudian 2S2, 2P1. Nah, sama ya, untuk menentukan bilangan kuantum ini kita harus pakai elektron valensi juga. Atau lebih tepatnya kalau bilangan kuantum tuh lebih yang paling akhir banget gitu ya. Nah, di sini yang paling akhir kan ada 2P1. Berarti bilangan kuantum utamanya berapa? 2, karena dia menempati kulit ke 2. Kemudian azimutnya berapa? Akhirannya P, berarti nilainya adalah 1. Kemudian magnetiknya gimana? P-nya isinya 1. Nah, kita gambar dulu. Nah, tadi kan gini ya, plus 1 min 1. Isinya cuma 1, berarti di sini doang. Nah, berarti dia menempati min 1. Kemudian kalau spinnya udah pasti ke atas, berarti dia plus setengah. Nah, gitu ya. Kemudian contohnya, misalkan lagi 20 Ca. Tadi kita punya AR, kemudian 4S2. Nah, berarti akhirannya udah pasti 4S2 ya. Ya udah, kulitnya berapa? N-nya. Nilainya 4. Kemudian azimutnya adalah 0. S kan tadi nilainya 0 tuh. M-nya kita gambar dulu kotaknya. S-nya 2, berarti atas bawah. Nilainya 0 ya. Berarti sama-sama 0. Kemudian spinnya mentoknya kan ke bawah tuh tadi, berarti dia min setengah. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada nih biasanya yang ditanyakan berkaitan dengan elektron berpasangan atau tidak berpasangan atau tak berpasangan gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti konfigurasi kalian cuma seperti ini ya, seperti ini misalkan. Nah, berarti di sini ada berapa elektron yang berpasangan? Berarti di sini ada 1 elektron yang berpasangan. Berpasangan tuh berarti ya dalam satu kotak terisi 2 elektron, kan berpasangan. Nah, gitu ya. Sedangkan ada 2 elektron yang tak berpasangan. Nah, berarti kalau tak berpasangan artinya ya elektronnya dalam satu kotak itu sendirian, gitu ya. Nah, seperti itu ya, berkaitan dengan struktur atom. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.